Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop di channel Irfan Ali. Saat sekarang Abah Warkop berada di Pantai Leato Selatan, Kota Gorontalo, tepatnya di salah satu kawasan destinasi apa yang dikenal oleh masyarakat Gorontalo atau masyarakat sekitar sini adalah tempat tenggelamnya kapal barang Jepang pada beberapa puluh tahun yang lalu. Di sini Abah Warkop coba memberikan berbagai informasi tentang data dari penelusuran Abah Warkop dari suatu peristiwa yang terjadi pada beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, kita bisa lihat ada sebuah tulisan yang berada di pinggir pantai Leato, sebuah tulisan yang menandakan bahwa di tempat inilah atau di Pantai Leato Selatan inilah telah terjadi suatu peristiwa tenggelamnya atau hancurnya kapal barang berasal dari Jepang, Javanese Cargo Crack, dan ini merupakan salah satu kawasan yang bisa dikatakan kawasan wisata pantai atau wisata bahari yang dimiliki oleh Kota Gorontalo. Kita bisa lihat keadaan pantainya yang begitu indah, di mana panoramanya yang begitu mengagumkan. Inilah sebuah situs tenggelamnya atau lokasi tenggelamnya kapal Jepang yang terjadi kurang lebih pada 73 atau 75 tahun yang lalu, dimana kalau kita lihat dari kejauhan ada kapal-kapal atau perahu ikan nelayan. Ini jaraknya dari bibir pantai Leato Selatan ini, tenggelamnya kapal Jepang Limatsut itu berada pada kurang lebih 100 meter dari bibir pantai dengan kedalaman antara 30 sampai dengan 40 meter.
kami bisa melihat bahwa di balik tenangnya laut atau pantai di atas selatan ini ternyata menyimpan sebuah situs yang sangat bersejarah bagi Indonesia, khususnya bagi Gorontalo, karena ini sebagai indikator bahwa sejak dulu Gorontalo, lebih khusus kota Gorontalo, telah banyak didatangi oleh kapal-kapal yang berasal dari daerah lain, bahkan dari negara lain. Dari penelusuran Abah Warkop tentang tenggelamnya kapal barang Jepang ini, konon katanya kapal Jepang ini bernama Kyosei Maru. Namun setelah melihat berbagai data dan seperti literasi tentang nama kapal ini, banyak hal yang bisa dibantah, karena Abah Warkop menemukan bahwa Kyosei Maru itu tenggelamnya di perairan Pasifik pada tahun 1944. Lepas dari catatan-catatan sejarah atas tenggelamnya kapal laut, kapal barang asal Jepang ini, banyak hal yang kita dapati bahwa hal ini merupakan suatu peninggalan sejarah atau catatan sejarah yang memberikan dampak positif bagi kota Gorontalo, masyarakat Gorontalo, karena hal ini bisa merupakan sebuah destinasi wisata atau yang lebih dikenal dengan destinasi wisata bahari. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kapal tenggelam merupakan sumber daya air ekologi. Jadi tenggelamnya kapal di suatu daerah bisa merupakan sumber daya arkeologi laut yang potensial di satu daerah itu menjadi kawasan wisata, seperti yang ada di daerah Bali yang sudah sangat terkenal di Sentaro di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat di sini dari kejauhan. Di sana kita bisa melihat ada semacam bola-bola terapung. Itu menandakan bahwa di sekitar itulah keberadaan dari kapal Jepang yang tenggelam pada 75 tahun yang lalu. Dan ini sudah merupakan sebagai situs cagar budaya bawah laut. Berdasarkan data yang kami lihat, karena tahun kejadiannya sudah di atas 50 tahun, maka bisa merupakan suatu situs cagar budaya bawah laut yang sudah tentu telah menjadi perhatian pemerintah, terutama lembaga-lembaga yang berkompeten. Dan untuk pemerintah Kota Gorontalo merespons hal ini pada beberapa tahun yang lalu, pada tahun 2015-2016,
telah mengintervensi, di antaranya dia membangun semacam tugu yang bisa kita lihat tadi yang tertulis Javanese Cargo Crack, dan bola-bola yang terapung itu adalah upaya dari pemerintah kota untuk menandakan dan peduli atas kawasan ini, karena ini merupakan salah satu potensi wisata bahari yang dimiliki oleh Kota Gorontalo. Ini luar biasa keindahan alamnya. Konon dari berbagai informasi yang Abah Warkop dapatkan, bahwa di lokasi tenggelamnya atau wujud dari kapal itu telah tumbuh apa yang disebut dengan soft coral atau karang-karang lunak, di mana di situ terdapat berbagai macam jenis ikan, ikan-ikan apa yang disebut ikan batu atau ikan-ikan demersal yang berwarna beraneka ragam, dan ini merupakan suatu keindahan luar biasa yang ada di dasar laut di Pantai Leato Selatan ini. Inilah tempat lokasi yang dibangun oleh pemerintah Kota Gorontalo untuk menandakan bahwa di sekitar sinilah lokasi keberadaan dari tenggelamnya kapal barang Jepang, dan ini sangat diminati oleh para mereka penghobi penyelam atau para diver untuk melakukan penyelaman bawah laut dengan menyaksikan keindahan bawah lautnya. Memang Telkom ini adalah merupakan karunia besar bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia, lebih khusus masyarakat Gorontalo. Karena inilah salah satu teluk terbesar di Indonesia dengan kedalamannya di atas 1000 meter. Artinya merupakan salah satu laut yang memiliki kedalaman yang tinggi, yang sangat dalam, di atas 1000 meter, di mana secara biologis hiduplah berbagai jenis ikan yang ada di dalamnya, seperti ikan-ikan pelagis besar maupun pelagis kecil, seperti ikan tuna dengan berbagai varian jenisnya, albacore, yellowfin, skipjack, layang, deho, dan berbagai jenis ikan yang konon katanya dari sisi tekstur dan kualitas ikan-ikan yang ada hidup di Teluk Tomini ini merupakan ikan-ikan yang berkualitas tinggi, karena memang dilihat dari kadar garam atau salinitas air lautnya itu sangat tinggi, dan ini sangat mempengaruhi kualitas ikan. Dan ini ya merupakan suatu kebahagiaan dan keuntungan atas karunia Tuhan kepada kita bangsa Indonesia, lebih khusus masyarakat Gorontalo.
tentang keberadaan Teluk Tomini. Jadi di bibir pantai Teluk Tomini ini, tepatnya di Kelurahan Leato Selatan, peristiwa sejarah besar yang terjadi berapa puluh tahun yang lalu, tenggelamnya kapal barang Jepang berada. Dan ini merupakan suatu potensi wisata bahari yang dimiliki oleh Gorontalo, lebih khusus kota Gorontalo. Demikian Abah Warkop dari Gorontalo untuk Indonesia. Salam sehat. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk keberlangsungan berbagai informasi, wawasan kegorontalaan, dan opini-opini yang ada yang bisa kami bagikan untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.